Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua tentang simplex yang menggunakan tiga variabel. Saya dengan Ahmad Mustafa, kita akan belajar bersama tentang masalah ini. Dan video ini adalah kelanjutan dari metode simplex tiga variabel yang sebelumnya. Jadi bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya, silahkan Anda melihat terlebih dahulu sebelum kita belajar di sini, karena kalau tidak melihat video sebelumnya jadi tidak akan bisa memahami kenapa kok tiba-tiba muncul seperti ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memperoleh tabel simplex hasil olahan yang pertama atau hasil analisis yang pertama, dan kita memperoleh angka seperti yang terlihat pada tabel ini. Dan terlihat pada baris Z itu masih memiliki nilai minus ya. Di sini ada -1. Sehingga dengan demikian metode simplex ini masih belum selesai. Jadi masih harus kita selesaikan. Di sini ada angka -1. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pertama kita harus mencari kolom kunci terlebih dahulu, dan otomatis untuk menentukan kolom kunci adalah dengan cara melihat mana di antara baris Z ini yang memiliki nilai paling kecil. Kebetulan di sini otomatis yang paling kecil adalah -1. Sehingga kolom kunci itu adalah pada kolom X3. Selanjutnya kita akan menentukan baris kuncinya. Mana di antara keempat baris ini itu yang menjadi baris kunci. Untuk mencarinya adalah dengan membagi dua pada kolom H ini, kita bagi dengan angka-angka yang ada di kolom kunci atau kolom X3 kecuali untuk baris Z. Jadi ini kita bagi 0,7 dibagi 1, kemudian 8,3 dibagi 0, dan 1,7 dibagi 2. Ya, jadi untuk menentukan baris kunci dengan cara membagi angka yang ada pada kolom H ini dengan angka yang ada di kolom X3, kecuali untuk baris Z. Nah, dari sini kita melihat bahwa nilai yang paling kecil itu ada pada baris X3, 0,7 dibagi 1, maka ketemunya adalah 0,7. Sementara yang ini 1,7 dibagi 2 sudah lebih dari 0,7 ya. Jadi kita menentukan baris X3 ini adalah baris kunci. Sekaligus ini kan sebenarnya semula S1, baris S1. Tetapi karena dia berhubungan dengan kolom kunci di kolom X3, maka baris S1 ini kemudian kita rubah menjadi X3. Ya. Nah, selanjutnya adalah kemudian membagi seluruh angka yang ada pada baris kunci ini dengan angka pada kolom kunci. Jadi semuanya dibagi dengan 1. Nah, kebetulan karena di sini angkanya 1, maka seluruhnya tidak akan berubah. 0,3 dibagi 1 ya tetap 1, 1 dibagi 1 ya tetap, dan seterusnya termasuk 0,7. Nah, dari situ setelah kita memperoleh kolom kunci, kemudian baris kunci, maka kita selanjutnya adalah mencari atau merubah angka-angka pada setiap baris ya. Baris Z, baris X2, dan baris S3. Kita rubah semuanya dengan cara yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Untuk baris Z misalnya, yaitu dengan cara 0,1 ini adalah baris lama, kemudian 0,1 dikurangi ini pada kolom kuncinya, kita lihat karena dia -1, maka di sini juga pengalinya adalah -1.
Jadi 0,1 dikurangi min 1 kali 0,3 atau sama saja dengan 0,1 ditambah 0,3 maka ketemunya 0,4. Kemudian misalnya ini kalau 0 otomatis pasti 0, kemudian kalau yang ini min 1 dikurangi min 1 kali 1 sehingga sama saja dengan min 1 ditambah 1. Kemudian kalau yang ini 0 dikurangi min 1 kali 1 sama dengan 1. Yang ini 0,9 dikurangi min 1 kali min 0,3. Berarti kan sama saja dengan 0,9 dikurangi 0,3. Sama dengan 0,6. Kemudian ini 24,9 dikurangi min 1 kali 0,7. Sama saja dengan 24,9 ditambah 0,7, maka ketemu angka 25,6. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, gunakanlah Excel ya. Jadi kita tinggal memasukkan rumus pada baris ini saja ya, pada misalnya 0, pada kolom ini Anda tinggal memasukkan sama dengan 0,1 kali 0,1 dikurangi min 1 kali 0,3 ya. Maka nanti hasilnya 0,4, kemudian kita seret ke sini, maka kita akan menemukan semua angka di sini tanpa perlu mengembalikannya satu persatu. Sehingga pada baris X2 maupun baris S3 kita juga bisa memperoleh angka dengan jauh lebih cepat. Nah, pada baris X2 kebetulan ini adalah kolom kunci, koefisien kolom kuncinya itu angkanya 0, sehingga semua yang di belakang ini menjadi 0, sehingga ada karena 0,7 dikurangi 0 kali 0,3, sehingga hasilnya itu adalah 0 semua. Jadi baris barunya juga sama persis dengan yang sebelumnya. Beda lagi dengan baris S3, ini minus 0,7 dikurangi 2 kali 0,3. Jadi sama saja dengan minus 0,7 dikurangi 0,6 ya. Jadi ketemunya minus 1, sekian. Kemudian misalnya ini 2 dikurangi 2 otomatis jadi 0 dan seterusnya. Terakhir 1,7 dikurangi 2 kali 0,7 ketemunya 0,3. Nah, dari sini kemudian kita akan membuat tabel yang baru, yaitu kita lihat di sini set baris set ini berubah semua, dan dari tabel ini kita lihat pada baris set itu sudah tidak terlihat ada nilai yang minus lagi ya. Dengan demikian kalau tidak ada yang minus lagi, kita bisa berasumsi bahwa ini berarti sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu kita rubah ya. Nah, berarti ini nilai-nilainya sudah berakhir, dan kita lihat di sini karena X2 itu sudah ada, X2, S3 juga sudah ada, maka yang paling terakhir ini otomatis akan kita ubah menjadi X1. Kemudian ini adalah nilai X1-nya 0,3, nilai X2-nya 8,3, nilai X3-nya 0,7 dan Z-nya 25,6 ya. Nah, cuman yang perlu dipahami oleh Anda semua bahwa angka-angka ini kita peroleh dengan cara satu angka di belakang koma. Artinya ini otomatis nanti bisa jadi angkanya sebenarnya tidak terlalu persis seperti ini ya. Sehingga hasil ini tuh tidak terlalu bisa saja sebenarnya geser-geser di antara angka ini karena kita memperolehnya dengan pembulatan ya. Otomatis berarti semuanya juga ikut melakukan pembulatan ya. Jadi mungkin kalau untuk perhitungan yang lebih teliti bisa jadi kita menggunakan 2 angka di belakang koma atau 3 angka di belakang koma. Z
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang kedua untuk metode simplex menyelesaikan masalah 3 variabel. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk cerita yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.